Halo seluruh saudaraku se-Indonesia. Salam sehat, salam kasih. Hari ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pendeta Ferry Novial, Gembala JIS atau YCC Senayan, Jemaat Induk, atau dikenal dengan GBI Gatot Subroto. Pak Ferry, dengan hormat, saya mau tanya, Bapak pernah menuduh saya waktu saya sebagai Ketua Umum HMC bersama tim kami, bahwa Bapak bilang saya buka beberapa rekening untuk menerima dana dari jemaat. Padahal saya Lim Hendy sebagai Ketua Umum HMC tidak ada urusan sama uang. Bagian keuangan adalah bendahara saya, Ibu Cynthia Sada. Bisa ditanyakan, sekarang orangnya masih ada dan sehat dan diberkati Tuhan. Saya mau tanya, dasarnya dari mana Bapak menuduh saya? Hukum mana Bapak menuduh saya? Dan dari mana pikiran itu bisa timbul dari Bapak? Saya minta tolong dijawab dengan hormat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bapak pernah tunjuk saya sebagai panitia untuk membagi hadiah, baik di ulang tahun gereja, baik juga di hari Natal di gereja kita. Bapak bilang bahwa saya dan tim saya tidak benar atau kerja tidak benar. Pada tim yang saya rekrut itu juga atas bantuan Bapak Vino, adalah jemaat dari Chosen atau Dewasa Muda. Mereka kerja sangat baik, luar biasa, sampai tidak makan siang. Mereka urus semua hadiah-hadiah, sampaikan kepada jemaat setiap yang berhak. Saya juga di tengah-tengah mereka. Saya sangat antusias melihat mereka bekerja dengan baik. Tapi Bapak menuduh tidak benar. Dasarnya dari mana? Ya, ada bukti dari mana? Saya minta Bapak jawab. Waktu itu mereka anggota Chosen ada dengar bahwa Bapak katakan mereka tidak benar. Saya berusaha menutupi. Saya bilang, Pak Ferry tidak berbicara seperti ini, mungkin salah dengar. Tapi sampai saat ini saya tidak bisa nutupi, karena mereka sudah tahu. Saya jawab, benar itu dari Pak Ferry Novial. Kalau mau jelas, kalian boleh tanya langsung kepada Pak Ferry Novial. Saya bersedia sebagai saksi dan mendampinginya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Bapak pernah menuduh saya di depan umum, di depan pendeta-pendeta kurang lebih 20 orang. Bapak menuduh saya bahwa saya menghina istri Bapak. Saya katakan saya tidak menghina sama sekali. Saya masih waras. Karena istri Bapak marah-marah saya di depan umum, di depan Pak Pram dan teman-teman, marah-marah saya. Saya juga jadi kecewa. Kenapa seorang ibu gembala tidak tahu apa yang sebenarnya, tapi saya dimarah-marah. Saya rasa kurang bijaksana. Saya sampaikan kepada Bapak, apa pantas ibu gembala marah-marahin saya di depan umum? Lantas Bapak tidak terima. Bapak membela istri Bapak. Bapak nantang saya untuk berantem. Saya tanya, apa pantas seorang gembala berdiri di depan banyak pendeta-pendeta? Bapak berdiri ngajak saya berantem. Waktu itu saya masih sebagai status bawahan Bapak. Saya cium kaki Bapak. Saya minta ampun, minta maaf kepada Bapak. Saya mengalah untuk menang.
Saya bilang semua urusan saya yang salah. Saya minta ampun. Saya juga mau tanya, dasarnya dari mana Bapak menuduh saya menghina Ibu Yeni atau Ibu Pendeta, Ibu Gembala? Tambah lagi satu pertanyaan. Kenapa Bapak setiap tidak ada pelayanan di hari Minggu, katakan Bapak diberkati Tuhan lah, ke luar negeri jalan-jalan. Setiap Bapak pergi jalan-jalan, berarti hari Minggu Bapak tidak ada. Bapak sudah tunjuk saya sebagai koordinator. Saya sudah melayani 20 tahun. Bangun jam 3 pagi itu saya sadar. Jam 4.30 saya sudah ada gereja. Tidak pernah izin, tidak pernah cuti. Kalau saya ada kepentingan itu juga saya pelayanan dulu, baru saya ke urusan ke pribadi saya. Tapi saya mau tanya Bapak, kenapa setiap Bapak tidak datang di hari Minggu, Bapak mengirim orang-orang tangan kanan Bapak untuk mengambil alih posisi saya dan tidak pernah memberitahu kepada saya. Waktu Bapak pergi tidak kasih tahu. Bapak kirim orang tidak kasih tahu. Yang paling saya merasa malu waktu saat saya sebagai koordinator, sebagai tanggung jawab untuk tutup berkat sesudah pendeta habis khotbah. Waktu saya naik ke mimbar, Hendrik Mandagi itu orang kesayangan Bapak, serobot ambil alih untuk tutup berkat. Jadi saya langsung mundur. Tapi Bapak diam aja. Bapak tahu kan? Ya, Bapak nggak mungkin tidak tahu. Saya pernah sampaikan kepada Pak Hartawan, wah Hendrik Mandagi main serobot aja. Pak Hartawan diam aja. Karena mereka ada tim inti Bapak. Ya saya tahulah itu. Terus waktu terakhir Bapak tidak datang, Bapak kirim Muriadi Halim, ya, untuk datang ambil alih. Dia datang, dia tidak shalom sama saya, padahal saya sebagai koordinator. Yang tanggung jawab ada koordinator. Dia tanya sama saya, mana yang baca pengumuman? Saya dalam hati, kenapa kamu tanya? Dari dulu juga saya sudah ada orang saya sudah saya didik. Terus saya sebagai koordinator semua saya udah didik. Saya datang hanya lihat doang, saya tidak perlu kerja lagi karena mereka sudah pintar, lebih baik dari saya. Tapi Muradi tanya saya, mana yang baca pengumuman? Waktu itu yang pengumuman tidak di lokasi. Dia suruh saya cari di toilet, saya cari di depan, di belakang saya cari. Akhirnya saya bawa inilah Pak Sigit yang baca pengumuman. Sesudah ketemu Pak Sigit, dia tidak ngomong di depan saya, dia ngajak Pak Sigit ke satu tempat di briefing itu ini. Saya mau tanya, posisi Mulyadi apa? Saya koordinator, kok tidak bukan dihargain lah, tidak dipandang sama sekali. Lantas saya terjadi keributan sama Pak Mulyadi. Tapi Bapak pulang dari luar negeri, Bapak telepon semua orang. Tapi Bapak sebagai gembala, apa benar Bapak tidak tanya saya sebagai koordinator itu? Bapak punya asumsi bahwa saya yang tidak benar. Padahal yang tidak benar adalah Bapak dan Mulyadi. Saya ingatkan, saya sebagai warga negara Indonesia, Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang diutamakan. Saya tidak terima atas tuduhan penghinaan jelas-jelas dan ada saksinya. Bapak menghina saya, berarti Bapak menghina keluarga saya. Bapak menghina semua tim organisasi yang saya pimpin. Sekarang saya kasih tahu Bapak, mereka semua tidak terima. Tapi saya minta Bapak menjawab dulu. Kalau Bapak bisa menjawab cara Tuhan atau cara hukum Indonesia, saya terima. Tapi Bapak menjawab dengan hukum pribadi Bapak yang Bapak selalu lakukan ini. Masih banyak ya Pak. Saya hanya tanyakan 4 pertanyaan. Ya, kalau Bapak merasa tidak suka, tidak apa, saya serahkan kepada Bapak. Saya dilindungi hukum ya. Ingat ya,
Saya sebagai jemaat juga harusnya dilindungi gereja. Saya taat semua perintah-perintah dari gembala, saya ikutin. Ya, saya tidak melanggar. Ya, saya minta Bapak segera jawab pertanyaan saya. Terima kasih semua saudara se-Indonesia, dan salam hormat, salam sehat dari Lim Hendry.